Akhirnya apa? Akhirnya setiap manusia, apalagi pemuda hari ini, itu hanya berfokus pada hasilnya. Kaya, jabatan tinggi, pekerjaan yang bagus. Hanya fokus dengan itu, sehingga muncul istilah menghalalkan segala cara. Sahabat dakwah Sulsel yang luar biasa, tentunya di dalam kehidupan kita ini ada begitu banyak impian-impian yang ingin kita capai, begitu banyak target yang telah kita tuliskan. Tentunya untuk meraih impian-impian tersebut, ya, ada proses demi proses yang harus kita lewati, dan ini bukanlah perkara yang mudah, teman-teman semuanya. Dan tentunya ada beberapa hal penting yang harus kita miliki untuk meraih impian-impian yang telah kita pikirkan, yang telah kita canangkan, misalnya seperti itu. Apa itu? Semangat yang membara, kemudian optimisme untuk meraih impian itu yang sangat kuat, ya. Kemudian ada proses yang konsisten dan persisten yang kita lakukan terus-menerus, seperti itu. Nah, ini yang membuat impian-impian itu semakin dekat kepada kita. Namun yang menarik, teman-teman semuanya, adalah ketika kita ingin meraih impian-impian kita ini, dalam perjalanannya ini ternyata banyak nilai-nilai yang telah bergeser dalam kehidupan kita sebagai seorang pemuda muslim. Dan ini sangat berbeda dengan bagaimana pemuda muslim di masa keemasan Islam itu ketika ingin meraih impian-impiannya, seperti itu. Apa di antara pergeseran nilai yang sangat kelihatan pada hari ini? Ya, kita lihat, ya, ketika pemuda hari ini atau manusia secara umumnya ingin meraih impiannya, maka mereka sudah tidak melihat lagi bagaimana proses yang dia lakukan, ya, bagaimana cara agar impian tersebut bisa tercapai dan seterusnya. Karena kenapa seperti itu, teman-teman semuanya? Karena sistem yang ada pada hari ini, ya, seperti sistem kapitalisme, ya, sekularisme dan seterusnya, yang membuat kita hari ini seperti itu, ya. Kita lihat apa standar, ya, kehidupan hari ini, ya. Orang nanti dikatakan hebat itu ketika dia kaya raya, dia hebat ketika memiliki jabatan yang tinggi, ya. Kemudian dia hebat ketika memiliki pekerjaan yang bagus, ya, dan seterusnya, seperti itu. Akhirnya apa? Akhirnya setiap manusia, apalagi pemuda hari ini, itu hanya berfokus pada hasilnya. Kaya, jabatan tinggi, pekerjaan yang bagus. Hanya fokus dengan itu, sehingga muncul istilah menghalalkan segala cara. Nah, ini yang sangat keliru, teman-teman semuanya. Karena kenapa? Nilai-nilai yang kita pertahankan sebagai seorang muslim, ya, dalam akidah kita ada begitu banyak prinsip-prinsip Islami yang harus kita jalankan, seperti itu. Dan itu yang membuat kehidupan kita lebih berkah, membuat proses yang kita jalani itu Allah ridho, Allah mudahkan, seperti itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kahfi. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda." Kemudian kami ceritakan kepadamu, ya Muhammad, kisah mereka dengan sebenar-benarnya. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Rabb-nya. Kemudian wazidnahum huda. Kemudian kami berikan petunjuk kepada mereka. Coba perhatikan, teman-teman, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menggambarkan sosok pemuda Al-Kahfi, ya, dalam surah ini, maka Allah menggambarkan mereka itu adalah orang-orang yang kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hasilnya Allah memberikan petunjuk kepada mereka. Ini yang kita butuhkan, teman-teman semuanya, gitu. Apa itu? Petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika kita ingin meraih impian kita, meraih target-target dalam kehidupan kita ini, kita membutuhkan arahan, kita membutuhkan langkah jalan yang tepat, gitu, bukan jalan yang keliru. Dan dari mana jalan yang tepat itu kita dapatkan? Dari Allah Subhanahu wa taala, dari bimbingan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa? Sehingga ketika kita menjalankan prosesnya nantinya, Allah berikan kita petunjuk yang benar. Karena apa, teman-teman semuanya? Karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana memastikan keimanan itu ada pada diri kita? Ataukah bagaimana mengukur keimanan itu ada pada diri kita? Ya, tentunya adalah dengan membuktikan bahwa keimanan itu telah kita praktekkan. Dalam banyak ayat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, misalnya dalam surah Al-Baqarah ayat ke-25, وَبَشِّرِ الَّذِينَ
amanu wa amilus solihah, ya. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Allah senantiasa mengaitkan iman dan amal soleh, teman-teman semuanya. Dalam surah Al-Baqarah ayat ke-82, alladzina amanu wa amilus solihah. Surah Al-Baqarah ayat ke-277, innal ladzina amanu wa amilus solihah, ya. Dalam surah Al-Imran ayat ke-57, wa ammal ladzina amanu wa amilus solihah. Dan banyak ayat, teman-teman semuanya. Dalam surah Al-Kahfi ayat ke-88 misalnya, ya. Allah mengatakan wa amman amana wa amila solihan. Dalam surah Maryam ayat ke-60, Allah mengatakan illa man taba wa amana wa amila solihan. Banyak ayat, teman-teman semuanya, banyak sekali ayat yang mengaitkan antara iman dan amal soleh. Artinya apa, teman-teman semuanya? Allah ingin menggambarkan kepada kita bahwa iman itu belumlah sempurna sampai kita mewujudkannya dalam amal soleh, dalam amal perbuatan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amal soleh itu tidaklah sempurna sampai kita menjalankannya karena dorongan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bukti keimanan kita kepada Allah, teman-teman semuanya. Artinya apa? Ketika kita ingin bekerja ataukah mencari pekerjaan, maka dorongan keimanan kita kepada Allah yang menjadikan kita memperhatikan rambu-rambu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, syariat tentang pekerjaan seperti apa. Ketika kita ingin bangun bisnis, kita akan memperhatikan rambu-rambunya seperti apa, syariatnya seperti apa. Sehingga apa, teman-teman semuanya? Sehingga ketika kita lakukan itu semuanya, insya Allah Allah akan berikan kita petunjuk dengan jalan-jalan yang insya Allah akan membuat kita, dari mana bekal itu, teman-teman semuanya? Sangat sedikit kalau kita hanya mengharapkan ibadah, sedangkan hampir ya 80% waktu kita ya selama 24 jam itu kita habiskan lebih banyak dalam aktivitas di luar ibadah gitu. Perbuatan kita yang lain, bekerja, ya kan, bercengkerama, ya, bermuamalah, ya, kemudian istirahat dan sebagainya, itu luar ibadah. Sehingga sangat disayangkan kalau kita melewati 80% dari aktivitas kehidupan kita ini tanpa keimanan, tanpa dorongan amal soleh sesuai dengan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita betul-betul menjalankan ini, teman-teman semuanya, ya, maka insya Allah setiap kehidupan kita itu bernilai pahala, bernilai ibadah, ya, dan sebagai bekal di akhirat kelak, gitu, insya Allah. Dan yang terpenting, teman-teman, tadi wazidnahum huda, dan Allah akan berikan petunjuk kepada kita. Insya Allah impian-impian kita lebih mudah tercapai, lebih berkah, dan insya Allah kita akan lebih bahagia ketika mendapatkan atau meraih impian tersebut.